Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Naofal, dari Prodi PKN PPG Prajabatan tahun 2022, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi topik 6 prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di sekolah menengah. Dosen pengampu, Profesor Dr. Rahmat, M.Si, Dr. Iim Siti Masyitoh, M.Si, Sri Wahyuni Tansil, M.Pd. Tugas koneksi antar materi, membuat koneksi antara praktik pembelajaran dan asesmen dengan capaian belajar peserta didik, target kurikulum, format pengembangan profesi guru. MEHMEP secara umum. MEHMEP, praktik pembelajaran dan asesmen. 1. Target kurikulum. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Profil pelajar Pancasila adalah kompetensi dan karakter yang tertuang dalam 6 dimensi, berfungsi sebagai penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidik. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif. Kurikulum operasional menjabarkan kebijakan, rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran paradigma baru. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar tenaga pendidik, standar penilaian, asesmen. MEHMEP, praktik pembelajaran dan asesmen. 2. Capaian belajar peserta didik. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan. Harus dipastikan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, kompetensi yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan oleh peserta didik yang menunjukkan peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran, menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Capaian pembelajaran, CP, adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. MEHMEP, praktik pembelajaran dan asesmen. 3. Pembelajaran paradigma baru dan asesmen. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Dengan paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang berawal dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Pembelajaran paradigma baru memberikan keleluasaan bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. MEHMEP, praktik pembelajaran dan asesmen. 4. Format pengembangan profesi guru. Pengembangan profesi guru didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf atau derajat profesi seorang guru yang menyangkut kemampuan guru, baik penguasaan materi ajar atau penguasaan metodologi pengajaran, serta sikap keprofesionalan guru menyangkut motivasi dan komitmen guru dalam menjalankan tugas sebagai guru. Syarat guru profesional. Dasar ilmu yang kuat sebagai pengejauhan tahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah,
serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia. Pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan. Profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus-menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program pre-service dan in-service karena pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah. Ciri guru profesional. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Memiliki pengetahuan spesialisasi, menjadi anggota organisasi profesi, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain, memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan, memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri, mementingkan kepentingan orang lain, memiliki kode etik, memiliki sanksi dan tanggung jawab, melaksanakan pertemuan profesional tahunan, prinsip profesional, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya, mematuhi kode etik profesi, memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi, memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum,